Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Rahman, mahasiswa S1 Komunikasi dari kelas KM 103 Universitas Cyber Asia. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia pada tahun 2025 semester 1 ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatannya pada Ibu Rosanah SS MIKOM MIPR CPS selaku dosen saya dari pengantar Corporate Communication. Izin untuk memulai memaparkan jawaban soal UTS dari nomor 1, Ibu. Jelaskan pemahaman Anda mengenai komunikasi perusahaan, corporate communication, baik dari segi perspektif, fungsi, peran, dan kedudukan. Jawaban pendukung dapat disertai dengan pandangan ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab. Komunikasi perusahaan atau corporate communication menurut sumber ilmiah yang saya baca berdasarkan dari Cornelissen J. Corporate Communication, A Guide to Theory and Practice. Definisi menurut sumber ilmiah adalah komunikasi perusahaan adalah manajemen dan penyebaran pesan-pesan strategis dari organisasi kepada publik internal dan eksternal dengan tujuan membangun hubungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Corporate communication mengintegrasikan berbagai disiplin komunikasi seperti hubungan masyarakat, komunikasi pemasaran, komunikasi internal, dan media relation dalam satu kesatuan sistem komunikasi korporat yang koheren. Ada beberapa fungsi dan peran berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari Argenti PA, dari Strategic Corporate Communication, yaitu membangun citra dan reputasi korporat, yakni bagaimana cara organisasi dapat dipersepsi oleh publik dengan baik. Nomor 2, mengatur aliran informasi internal, sehingga staf lebih dapat memahami nilai, visi, dan misi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nomor 3, mengelola hubungan dengan stakeholder eksternal, misalnya media, pelanggan, pemegang saham, atau regulator. Nomor 4, menyokong keputusan strategis perusahaan melalui komunikasi yang konsisten dan akuntabel. Kedudukan dalam organisasi, komunikasi perusahaan berposisi sebagai fungsi strategis manajemen berdasarkan Cornelissen, bukan sekadar operasional komunikasi. Artinya corporate komunikasi itu tidak hanya menjalankan aktivitas dari komunikasi itu sendiri, tapi juga terlibat atau bermain peran dalam perumusan strategi dari sebuah organisasi karena dampaknya terhadap citra, reputasi, dan hubungan dengan publik atau khalayak luas. Nomor 2, terbentuknya iklim komunikasi pada sebuah perusahaan ditentukan oleh gaya komunikasi pimpinan. Menurut Anda, gaya komunikasi apa saja yang ideal untuk diterapkan dalam membangun suasana yang kondusif, aktif, dan produktif dalam sebuah perusahaan? Jelaskan dan berikan contohnya. Izin pemaparan jawaban nomor 2, Ibu. Gaya komunikasi pimpinan yang ideal untuk iklim komunikasi perusahaan. Dalam konteks organisasi, gaya komunikasi pimpinan berpengaruh terhadap iklim komunikasi yang kondusif, aktif, dan produktif. Menurut saya, kondusif, aktif, dan produktif ini benar-benar uh, sangat berdampak memang. Kalau bisa dibilang bila mana dari gaya komunikasi pimpinan yang dipilih itu tepat ataupun tidak tepat. Dari berdasarkan gaya komunikasi yang didukung oleh penelitian
Di sini saya mengutip dari Robbins dan Judge TA berdasarkan Organizational Behavior tahun 2017. Ada 3 poin. Nomor 1 adalah gaya komunikatif partisipatif, mohon maaf, yaitu pimpinan aktif mendengar bawahan dan melibatkan mereka dalam diskusi keputusan. Contoh yang mungkin paling simpel di sini adalah rapat mingguan pimpinan dengan staf. Pimpinan dapat memberikan ruang untuk bertanya kepada staf ketika mungkin di pertengahan ataupun di akhir sesi rapat mingguan itu. Nomor 2, ada gaya komunikasi terbuka. Informasi disampaikan secara jujur dan transparan agar dapat mengurangi misinformasi dan memupuk kepercayaan yang lebih. Contoh, pimpinan memberikan pembaruan perkembangan proyek. Dalam arti adalah follow up progress, ya, follow up progress project secara berkala ke seluruh tim. Dan ini pun juga harus disertai dengan komunikasi yang cukup baik, dikarenakan gaya komunikasi terbuka ini bila tidak disampaikan dengan baik, maka akan terjadi beberapa mungkin miskonsepsi ataupun misinterpretasi yang dapat menjadi sebuah atau bibit masalah. Di poin ketiga ada gaya komunikasi dua arah. Tidak hanya instruksi turun-temurun, tetapi ada umpan balik dari bawahan. Umpan balik yang bisa kita bilang di sini adalah contohnya setelah presentasi pimpinan ada sesi tanya jawab aktif antara pimpinan dan staf. Dan menurut saya untuk umpan balik sendiri ini juga harus dapat dimoderasi dengan baik, dikarenakan kita harus berhasil dari sebagai dalam mungkin kita bisa bilang adalah dalam gaya komunikasi dua arah oleh pimpinan harus bisa memilih mana pertanyaan yang memang benar-benar diperuntukkan untuk bertanya terkait kebingungan atau terkait adanya ketidakpahaman terkait informasi yang diberikan sebelumnya, atau memang hanya sekedar pertanyaan yang diperuntukkan untuk formalitas, atau bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan yang dipakai kasarnya adalah untuk cari muka saja. Dan mengapa hal-hal itu bisa disebut ideal? Karena gaya-gaya itu mendorong keterbukaan. Pasti 2 adalah partisipasi dan rasa percaya. Nomor 3, yang punya tujuan adalah iklim komunikasi atau keadaan komunikasi, atau dalam proses komunikasi itu organisasi menjadi lebih sehat dan produktif, yang berarti nilai bisa lebih bertambah dan mencegah banyak masalah yang terjadi di sekarang dan mungkin ke depannya. Untuk jawaban nomor 3, jelaskan urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer dan government. Urgensi dan tahapan membangun relasi dengan customer dan government. Izin menjawab, Ibu. Nomor 3, urgensi relasi dengan customer. Hubungan positif dengan pelanggan itu penting untuk kepuasan, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis. Karena memang di satu sisi bila feedback atau hasil yang didapatkan dari customer responnya kurang baik, pasti jelas akan sangat berdampak kepada reputasi daripadanya sebuah organisasi itu sendiri. Di sini dituliskan oleh Argenti, dicatatkan bahwa komunikasi perusahaan membantu memahami kebutuhan pelanggan dan merespon keluhan secara profesional. Urgensi relasi dengan government ataupun pemerintah. Hubungan dengan pemerintah mencakup kepatuhan regulasi, perizinan, dan pembentukan legitimasi sosial yang krusial untuk operasi perusahaan. Dan di sini saya bisa lihat menurut Cornelissen, kepatuhan regulasi untuk urusan organisasi pemerintah atau relasi dengan government pemerintah adalah hal-hal yang masih terkait birokrasi, hal-hal yang masih terkait perizinan, dan hal-hal yang bisa membentuk reputasi terhadap
pemerintah atau terhadap organisasi pemerintah itu sendiri dari para warga-warganya. Atau tahapan umum membangun relasi di sini. Dijelaskan oleh Argenti ada 4 poin kurang lebih. Identifikasi stakeholder itu nomor 1 untuk mengetahui siapa pelanggan utama dan institusi pemerintah yang relevan. Nomor 2 ada segmentasi kebutuhan komunikasi untuk menyesuaikan pesan untuk audiens yang berbeda-beda. Nomor 3 ada pelaksanaan komunikasi terencana menggunakan media yang tepat. Jadi media sosial untuk customer atau pertemuan formal untuk government. Jadi harus disesuaikan dengan siapa klien kita, siapa yang akan kita temukan dalam proses komunikasi itu. Nomor 4 ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini untuk mengukur dan menyesuaikan strategi komunikasi itu sendiri agar tidak salah sasaran. Izin memaparkan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara Anda membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan? Jelaskan dan berikan contohnya. Secara garis besar, membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan itu saya jelaskan, saya jabarkan dengan simpelnya adalah identitas perusahaan itu merupakan konsep internal yang dirumuskan perusahaan atau ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan itu bisa mencakup nilai, visi, misi, budaya, atau nilai dalam atau arti dalam logonya, nilai dalam logonya, atau simbol yang menggambarkan siapa organisasi itu. Dan menurut Ballmer, GMT dari di Corporate Identity 2001, citra perusahaan itu juga bermain luar biasa pada efeknya pada organisasi dan bagaimana stakeholder bisa melihat perusahaan berdasarkan pengalaman, pesan media, ataupun publikasi. Dampaknya lumayan besar di sini dan bisa terlihat perbedaannya dikarenakan di identitas perusahaan itu adalah konsep internal yang memang menjadi landasan. Di citra perusahaan adalah bagaimana ketika ada pihak luar atau eksternal stakeholder melihat sebuah organisasi tersebut berdasarkan pengalaman, pesan media, ataupun publikasi yang tadi saya sebutkan. Di poin ketiganya ada reputasi perusahaan. Ini adalah penilaian panjang. Dan menurut saya adalah penilaian yang benar-benar jangka panjang dari publik terhadap kredibilitas dan performa dan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Menurut saya reputasi lebih stabil dibandingkan citra, terbentuk dari pengalaman konsisten serta evaluasi stakeholder. Jadi total dari reputasi ini adalah hasil daripadanya base yang sudah dibangun dalam pelaksanaan dari dasarnya itu sendiri atau pelaksanaan dari identitasnya itu sendiri dengan baik, visi misinya, lalu bisa kita bilang adalah bagaimana memaintain citra perusahaan, maka daripadanya akan didapatkan yang terakhir di sini reputasi sebagai hasil akhir dari bagaimananya adanya implementasi yang baik, implementasi dan maintaining yang baik. Implementasi pada identitas perusahaan dan maintaining yang baik pada citra perusahaan akan menghasilkan reputasi perusahaan yang lebih baik dan pasti lebih stabil secara evaluasi total. Karena di sini disebutkan penilaian jangka panjang publik terhadap kredibilitas, performa, dan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Contoh, identitas, logo, dan nilai perusahaan. Itu yang kita sebut sebagai sebuah integritas. Dan logonya sendiri, itu logonya menggambarkan nilai perusahaan itu. Integritasnya itu dapat dinilai dari situ. Citra pelanggan menilai perusahaan sebagai responsif dan inovatif. Ini sudah respon paling umum di mana ketika ada pelanggan memberikan sebuah feedback positif kepada sebuah organisasi atau sebuah company atau sebuah perusahaan ketika perusahaan berhasil
uh, membuat citra yang baik. Contoh adalah sebagai responsif dan inovatif yang tadi. Dan dari hasil itu dua tadi, reputasi perusahaan dikenal luas sebagai pemimpin industri yang etis selama bertahun-tahun. Dengan adanya integritas yang selalu dijaga, selalu di-maintain, selalu di-build atau selalu dibangun dengan baik dari awal, citranya yang dibangun juga dengan baik besertaan dengan aplikasi atau mohon maaf disertakan dengan penerapan daripadanya visi misi yang baik dari tadi saya sebut sebelumnya, maka perusahaan dapat dikenal luas sebagai pemimpin industri yang etis ketika sudah sampai di satu level yang lebih tinggi dan perusahaan sudah berjalan cukup lama. Untuk jawaban soal nomor 5, jelaskan apakah perbedaan dalam penyelesaian konflik di sebuah perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Berikan argumentasi Anda dan jelaskan pula tahapan-tahapan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Menurut saya dalam penyelesaian konflik di sebuah perusahaan atau perusahaan pemerintah dan non-pemerintah, mohon maaf, perbedaan pendekatannya itu jelas memang ada pada yang paling terlihat jelas memang adanya fleksibilitas antara keduanya. Di sini dijelaskan kembali oleh Robbins and Judge 2017, saya kutip, dalam literatur organisasi, prinsip penyelesaian konflik pada dasarnya serupa antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah, yaitu menganalisis sumber konflik dan memediasi pihak yang berselisih untuk mencapai solusi. Namun ini yang saya garis bawahi adalah perbedaan sering muncul pada kerangka, aturan, dan regulasi. Organisasi pemerintah biasanya lebih terikat, jauh lebih ketat, prosedur jauh lebih formal, aturan birokrasi jauh lebih mengikat juga, dan kebijakan publiknya juga jauh lebih harus diperhatikan. Sementara perusahaan swasta mungkin jauh lebih fleksibel dan mekanisme internalnya juga jauh lebih mudah untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah dikarenakan tidak terlalu banyak kaitannya dengan lingkup yang jauh lebih besar. Bila mananya pemerintah, kita bisa bilang kebanyakan lingkupnya jauh lebih besar, tapi pun bisa sebaliknya. Untuk tahapan-tahapan penyelesaian konflik, menurut Robbins and Judge, saya kutip di sini ada 6 poin. Satu adalah identifikasi konflik. Jadi kita memang harus benar-benar mengenali adanya perselisihan itu. Perselisihan itu seperti apa, adanya seperti apa, dan bukti-buktinya memang faktual dan jelas seperti apa. Nomor 2 adalah analisis pihak terlibat dan sumber konflik. Jadi kita juga harus pahami subjek yang memang benar-benar terlibat ini siapa, atau mungkin ada objek-objek yang mengakibatkan juga konflik ini ada di antara dua belah pihak. Mungkin ada pihak-pihak lain juga, mungkin lebih dari 2 orang atau mungkin lebih dari 2 pihak. Lalu ketiga ada pengembangan solusi yang alternatif, atau mencari opsi penyelesaian yang mungkin atau mungkin dapat diselesaikan. Bagaimana kira-kira opsinya bisa berjalan atau tidak di bagian situ untuk mencapai sebuah kasarannya solusi yang solutif untuk dua belah pihak. Tapi pun tidak dapat kita dapatkan sebuah musyawarah yang mufakat tanpa adanya negosiasi dan mediasi untuk di nomor 4. Pihak-pihak yang berkonflik itu harus dipertemukan dan berdiskusi bersama, jelas dengan adanya moderasi mungkin dari pihak yang netral dari sisi perusahaan untuk mencari solusi. Perusahaan harus benar-benar menjadi fasilitator dalam pihak-pihak yang berkonflik ini. Dikarenakan solusi-solusi yang berkepanjangan ini bila tidak menemui negosiasi dan mediasi secara jelas akan kemungkinan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nomor 5 adalah implementasi solusi. Solusi yang disepakati itu dijalankan secara nyata. Jadi ini adalah bentuk dari yang tadi saya sebutkan adalah bagaimana fasilitator sudah mengadakan sebuah diskusi dengan pihak-pihak yang berkonflik, maka daripadanya
Di sini fasilitator juga menjadi pengawas, ya kan. Nah, untuk memantau proses berjalannya, dan pihak-pihak konflik ini juga harus menjalankannya dengan baik dengan tetap dipantau oleh fasilitator sebagai pihak yang netral. Dan nomor 6, pasti ini dari semuanya untuk menyempurnakan dari 5 poin di atas tadi adalah evaluasi dari hasil penyelesaian. Karena kebanyakan adalah setelah solusi sudah ada, tapi solusi sudah ada, dipantau, terlihat bagus, namun tidak dievaluasi apakah masih adanya konflik atau adanya masalah atau adanya problem di tengah uh, proses penyelesaian itu, atau memang jalan itu sudah selesai benar-benar dan bisa kita tinggalkan. Dan perusahaan harus benar-benar hadir dan harus benar-benar memantau dengan baik sampai selesai, sampai proses evaluasinya, untuk mencegah terjadinya masalah-masalah baru yang berulang sama ataupun masalah yang jauh lebih besar atau masalah yang terselubung. Itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.